Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami kelompok 2. Di sini kami akan eh, praktek tentang kucing, di mana saya sebagai Gus dan Bu Pramulia sebagai kucing. Bagaimana Bu Lia, sudah siap? Insyaallah siap. Oke, kita mulai sekarang ya. Ya, Oke. bismillah. Assalamualaikum Bu Sri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lia, selamat siang juga. Bu Sri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lia. Bu Lia sendiri bagaimana kabarnya? Kelihatannya nih loh kok kurang semangat. Bener Bu, eh, saya memang kurang bersemangat. Ini banyak banget yang mengganggu pikiran saya. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu, saya ingin sedikit bercerita sama Bu Sri. Apa Bu Sri ini ada waktu luang? Oh, ya dengan senang hati Bu. Ini kebetulan saya ada waktu luang. Mohon maaf ya Bu, udah mengganggu waktu luangnya Bu Sri di siang ini. Santai. Iya, enggak apa-apa, santai saja Bu. Jadi apa yang ingin Bu Lia bicarakan nih? Jadi gini Bu, saya merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan saya saat ini yang sedang saya hadapi. Jujur saja Bu, saya ini sangat mengganggu pikiran saya. Oke Bu Lia. Bu Lia ini merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan yang sedang dihadapi sekarang ini. Begitu Bu. Betul Bu, seperti itu. Saya kerepotan sekali karena saya harus merangkap banyak tugas dan terkadang itu harus diselesaikan secara bersamaan. Oke. Kira-kira apa yang ingin Bu Lia dapatkan dari percakapan hari ini, Bu? Saya inginnya bisa menyelesaikan semua tugas saya secara maksimal, kemudian tanggung jawab saya sebagai guru kelas juga bisa bisa terlewati dengan baik sesuai dengan tugas pokok saya itu tidak saya tinggalkan gitu Pak. Jadi juga tugas yang saya rancang itu tetap berjalan dengan lancar dan maksimal. Itu yang saya inginkan. Oke, Bu Lia ingin semua tugas dan pekerjaan bisa selesai dengan baik ya Bu ya, tanpa meninggalkan tugas utama Bu Lia sebagai seorang pendidik. Betul seperti itu Bu Lia? Iya Bu, betul sekali. Memang itu yang saya inginkan. Oke, situasi apa yang sedang Bu Lia hadapi saat ini? Bisakah Bu Lia ceritakan? Saat ini saya itu merasa kerepotan dengan banyaknya tugas yang apa saya rangkap ya. Saat ini kan saya mengajar di kelas 4, di mana menurut saya kelas 4 itu membutuhkan perhatian ekstra gitu, karena kan peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi dan menurut saya materinya juga lebih sulit dari materi di kelas 3, di kelas 4 pastinya juga lebih sulit. Dan seperti yang diketahui, saya juga saat ini mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, itu juga banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan di kegiatan program tersebut. Kemudian saya juga dipercaya di sekolah sebagai bendahara BES, dan saya itu harus menyelesaikan laporan itu yang menurut saya cukup rumit ya Bu.
Kemudian ditambah lagi dengan saya dipercaya sebagai operator dapodik, di mana operator dapodik pun juga banyak kesibukan yang sering adanya pertemuan-pertemuan yang seharusnya saya mengajar, tetapi saya harus meninggalkan murid saya untuk pertemuan tersebut gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya tugas dan pekerjaan Bulia di mana Bulia selain ikut program CGP sekarang, terus menjadi bendahara bus, juga menjadi operator Dapodi. Ya. Nah, ini Bu, apa yang membuat Bulia kerepotan dari banyaknya kegiatan tadi, Bulia? Dengan banyaknya tugas dan kegiatan yang berjalan bersamaan, itu saya merasa kesulitan membagi waktu. Saya bingung bagaimana caranya supaya beberapa kegiatan tadi itu tetap berjalan semua, meskipun secara bersamaan dan tanpa mengganggu tugas pokok saya sebagai guru kelas 4. Itu yang apa namanya saya inginkan gitu. Oke, jadi apa ya, Bulia tadi kesulitan membagi waktu ketika tugas datang bersamaan. Nah, Ya. Bulia, bagaimana biasanya reaksi Bulia kalau beberapa tugas itu datang bersamaan? Iya Bu, biasanya saya itu mengerjakan pekerjaan yang sekiranya itu sifatnya mendadak dan harus segera diselesaikan dan menunda tugas yang lain karena saya harus menyelesaikan tugas yang memang benar-benar sifatnya itu urgent yang harus selesai terlebih dahulu. Jadi kan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut itu mau nggak mau saya tetap harus meninggalkan murid saya lagi gitu loh Bu. Jadi ujung-ujungnya tetap apa murid yang jadi korban gitu. Saya pengennya tuh juga tugas saya sebagai guru kelas 4 juga terpenuhi, sedangkan tugas yang saya rangkap juga terpenuhi. Saya takutnya di kelas saya memberikan pelajaran di kelas 4 itu takutnya kurang maksimal dengan banyak orang. Ujung-ujungnya ke murid ya Bu ya, setelah berbagai banyak kegiatan, meninggalkan murid seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau gini Bu, kalau situasi ideal itu kan dari 1 sampai 10, di mana 1 itu belum dikatakan ideal dan 10 sudah ideal. Kira-kira nih, saat ini Bulia berada di level berapa? Kalau menurut saya, apa namanya, saat ini saya berada di level 6 Bu, karena apa ya, saya belum bisa melakukan segala tugas saya itu dengan maksimal dan menurut saya level 6 itu sangat level yang sangat rendah. Oh, level 6 ya, Bu ya. Mungkin sekarang kuliah ada di level 6 yang dengan situasi banyak sekali tugas dan pekerjaan yang sedang bersamaan dan harus diselesaikan. Kira-kira Bulia ingin berada di level berapa? Saya inginnya bisa berada di level 8 Bu, di mana semua pekerjaan bisa selesai dengan baik dan maksimal walaupun tugas itu datangnya secara bersamaan. Itu yang saya inginkan. Oke, di level 8 ya. Eh, kemudian apa yang mungkin Bulia bisa lakukan untuk mencapai level 8 dan semua tugas maupun kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan selesai dengan maksimal sesuai waktu yang ditentukan, Bu. Saya akan membuat jadwal prioritas ya Bu, jadwal
prioritas Hmm, pekerjaan mana dulu yang harus saya kerjakan, dan mungkin saya akan mengerjakan tugas itu tidak mepet dengan budgetnya atau tidak mepet dengan batas batas pengerjaannya ya Bu. Kemudian hmm. eh, tentunya tanpa mengabaikan tugas pokok saya sebagai guru kelas 4 itu yang akan saya Oke, lakukan. membuat jadwal prioritas ya Bu ya. Ya, Mungkin ada lagi Bu yang bisa dilakukan. mungkin dengan membuat ini Bu daftar checklist untuk setiap pekerjaan saya agar saya tuh mengetahui mana yang belum saya kerjakan, mana yang sudah saya kerjakan, dan mana ini yang sudah mepet dengan waktu akhir batas tugas tersebut, dan mana yang masih waktunya masih panjang gitu. Jadi saya tahu apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Oke, mungkin masih ada lagi Bu Lia selain itu. Mungkin untuk menyelesaikan tugas saya yang terkait dengan pendidikan guru penggerak ini ya Bu, itu mungkin saya juga akan berkolaborasi tentunya dengan teman sejawat atau rekan-rekan guru di sekolah saya, di mana untuk kesulitan dalam tugas-tugas saya ini saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah lulus di guru penggerak di angkatan sebelumnya. Dan kemudian untuk tugas saya sebagai guru kelas 4, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain agar dapat membantu saya atau menggantikan saya untuk memberikan pelajaran di kelas saya ketika saya harus menghadiri pertemuan bendahara pos atau ketika saya menghadiri pertemuan operator dapodik. Nah, itu agar kelas saya juga bisa mendapatkan pelajaran gitu Bu, meskipun kegiatan saya itu banyak. Oke, itu bagus sekali Bu Lia. Jadi apa ya, untuk mencapai level yang ke-8 di mana semua tugas dan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu, Bu Lia akan membuat tadi jadwal prioritas, kemudian membuat daftar checklist, berkolaborasi dengan guru penggerak yang untuk menyelesaikan tugas-tugas CGP Bu Lia, serta berkolaborasi dengan guru lain untuk memberikan pelajaran ketika Bulia sedang menghadiri tugas lain seperti tadi uh, bendahara bos dan operator dapodik. Seperti itu ya Bu ya. Betul Bu, kira-kira itu rencana saya yang akan saya lakukan. Oke, Bulia selanjutnya nih. Bagaimana dengan komitmen Bulia untuk menjalankan semua rencana yang sudah Bulia susun? Saya akan melaksanakan semua rencana yang sudah saya susun sesuai dengan jadwal dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Oke, sesuai jadwal dan tanggung jawab. Untuk menjalankan rencana yang Bulia susun, adakah dukungan dari mana saja, Bu, yang Bulia butuhkan? Kalau dukungan pastinya saya sangat membutuhkan banyak dukungan ya Bu, terutama dari kepala sekolah saya, di mana juga agar beliaunya memahami saya, tugas yang saya rangkap itu begitu banyak. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, terutama rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam pendidikan guru penggerak tersebut, kemudian juga teman sejawat lainnya yang siap untuk membantu saya di kelas ketika saya harus menghadiri pertemuan bendahara bos maupun operator dapodik tadi. Seperti itu, Bu. Oke, jadi kira-kira kapan Bulia akan mulai melaksanakan rencana yang sudah Bulia buat tadi, Bu?
Insya Allah ini ya Bu, ini saya akan melaksanakannya itu segera mungkin karena memang kan lebih cepat lebih baik ya Bu, supaya saya itu Hmm. nggak keteteran lagi ya. Insya Allah mulai besok saya sudah akan melaksanakan hal tersebut. Wah, bagus sekali Bu Lia ya. Sepatnya ya Bu ya. Memang harus seperti itu. Sepertinya nih Bu Lia sudah menemukan solusi yang em, untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan serta kegiatan yang sangat banyak ini Bu. Iya Bu, terima kasih sekali sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami ini. Dan sebelumnya memang jujur saya itu galau gitu loh Bu, sebelum bercerita dengan jenengan itu, seperti itu. Nah, apa yang Bu Lia rasakan setelah percakapan ini Bu? Tentunya dengan percakapan ini saya merasa lebih lega setelah bercerita dengan Bu Sri dan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Padahal awalnya saya itu tidak bisa berpikir secara apa ya, secara jernih apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi setelah bercerita ini saya lega dan saya bisa menemukan solusi gitu loh Bu. Lebih lega, lebih tenang ya Bu ya. Ya, lebih tenang. Oke, Bu Lia itu memang hebat. Saya yakin Bu Lia bisa. Semangat ya Bu ya. Semangat, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri sudah mau mendengarkan cerita saya dan saya sudah mengganggu waktunya Bu Sri. Jadi mohon maaf banget ya ini Bu. Sama-sama Bu Lia. Pokoknya itu saya dengan senang hati, saya akan mendengarkan cerita Bu Lia. Tak perlu sungkan lah, tak perlu segan sama saya. Pokoknya sewaktu-waktu Bu Lia ingin cerita, insya Allah saya siap. Baik Bu Sri, terima kasih sekali. Kapan-kapan kita sambung lagi ceritanya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum Bu Sri. Sama-sama Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita